Mbak. Kamu kenapa? Maaf Pak, saya kemarin hujan. Hujan? Basah baju batiknya. Oh gitu? Iya. Oh ya, nanti kalau misalnya dipanggil BK, kamu kasih tahu aja seperti itu ya. Ya Pak. Oke, silahkan. Siapkan. Siapa yang mau siapkan? Ketua. Karena kamu yang bajunya nggak batik, kamu aja yang siapkan. Siap, gerak. Hormat, gerak. Pegang, gerak. Baca doa, mulai. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ahnina bil hilmi wa zayyana bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli walhamdulillahi rabbil alamin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya absen dulu ya. Zahwatul Wahidah, Fidel, Arfan Gunawan, Dian, Putri, Abdan, Syafira, Halim, Hadir Pak. Reva, Putri. Iya Pak, hadir. Yang mana orangnya? Kamu 2 kali tadi saya panggil. Iya, Oh iya. Triksi. hadir Pak. Oke. Sangrila. Hadir Pak. Oke. Gimana kabarnya hari ini? Nggak semangat kayak gini. Kenapa? Kemarin habis ujian ya? Iya Pak. Gimana ujiannya? Hah? Kayaknya ini apa? Nggak semangat. Atau perlu ice breaking dulu? Ada yang bisa? Kamu bisa? Yang ini, siapa namanya? Kacamata ini. Hah? Gimana? Oke. Kemarin sudah ujian ya. Jadi karena nggak semangat, ditambah lagi pelajaran hari ini, makin nggak semangat nanti. Tapi mudah-mudahan semangat ya. Kita akan meneruskan pelajaran yang kemarin, pelajaran sebelum ujian, tentang tentang informatika, tentang hal-hal apa saja yang ada di informatika. Nah, apalagi hari ini kita akan belajar tentang profesi apa saja yang ada di informatika, gitu ya. Nah, masih ingat kira-kira pelajaran kemarin? Hah? Masih ingat? Nah, kalau informatika itu ngapain aja? Bisa ngapain aja? Kominfo. Ngapain kamu di Kominfo? Hah? Oke.
kan sekarang itu lagi ini ya, lagi tren. Kayak misalnya buat konten gitu kan. Bikin aplikasi gitu kan. Nah, sebetulnya informatika itu bukan hanya sebatas membuat konten informasi dan sebagainya gitu. Tapi informatika itu bisa lebih dari itu. Segala bidang sekarang itu menggunakan informatika. Walaupun jurusannya pertanian, peternakan, semuanya menggunakan informatika. Misalnya, ada yang tahu kira-kira apa contohnya kalau di bidang pertanian apa? Kira-kira ngapain? Iya. Kira-kira apa di bidang pertanian? Hah? Apa kira-kira? Siapa yang bisa? Coba. Di bidang pertanian misalnya, atau peternakan, kira-kira informatika untuk apa? Atau di bidang perikanan misalnya, kira-kira apa? Input data? Hah? Ada yang tahu? Kalau untuk mengukur cuaca gitu Kak, Oke, ngukur cuaca. Siapa namanya? Reva di Amerika. Siapa? Reva di Amerika. Reva? Oh, Reva, oke. Ngukur cuaca. Itu untuk apa berarti? Di bidang pertanian ada yang tahu? Kira-kira apa? Pembuatan analisis data Pak, kayak pemasukan apa barang bahan-bahan dari luar ke dalam, atau kita mengekspor bahan-bahan pertanian ke luar. Pembuatan analisis datanya. Analisis data. Iya. Siapa namanya? Lea. Lea. Udah absen tadi? Belum. Lea. Oke. Misalnya, nih saya kasih tahu misalnya di bidang perikanan. Kan ikan banyak tuh. Iya. Misalnya ikan banyak nih kan. Kalau dihitung satu-satu lama. Kira-kira dengan informatika bisa nggak itu? Bisa. Apa berarti itu? Menghitung ikan. Bisa nggak? Bisa nggak menghitung ikan dengan informatika? Ada yang bisa ngasih contoh nggak kira-kira? Ada nggak kira-kira yang bisa ngasih contoh? Ada nggak kira-kira yang bisa ngasih contoh? Enggak, belum mengerti ya? Oke. Kalau gitu, nah, untuk membuat membuat bisa menghitung ikan tadi, misalnya ini ikan, atau menghitung sapi, atau kan kalau misalnya sapi itu kan di perkebunan itu rame tuh, ya kan? Terus supaya mudah menghitungnya, tentu dibuat teknologinya, ya kan? Misalnya pakai kamera atau apa gitu. Nah, kamera itu supaya dia bisa berfungsi menggunakan apa? Informatika. Apa namanya? HP kita itu ada Android-nya. Perangkat lunanya. Perangkat lunak, betul. Software kan? Nah, kemudian software itu harus dibuat kan? Siapa yang membuatnya namanya? Apa nama orang pembuatnya? Programmer. Iya, programmer, benar. Nah, kemudian kalau dia programmer, berarti ada ilmu yang harus dipelajarinya. Ada yang tahu kira-kira apa contoh dari ilmu yang dipelajarinya? Coding. Coding. Siapa namanya? Reva lagi. Ayo, siapa lagi? Apa lagi dalam coding? Contoh codingnya ada yang tahu? Nama programnya coding itu ada yang tahu? Python. Siapa namanya? Siapa? Zahwa atau Wahidah. Zahwa. Oke, ada lagi? JavaScript. Siapa? Arfan. Ada lagi yang lain? Google Colab itu Python. Apa? Siapa namanya? Sangrila. Oke. Kalau gitu sekarang silahkan buka Adlink.
Ya. Di Adlink ini Bapak sekalian mengajarkan kalian tentang sebuah contoh aplikasi yang sering kalian gunakan juga, mungkin ada yang sudah, ada yang belum. Semuanya pakai HP kan? Mbak HP. Silahkan buka Adlinknya, buka kelasnya. Di sana sudah ada sebuah barcode ya yang sudah Bapak share. Coba silahkan di scan. Ayo, kira-kira nanti siapa yang berhasil, siapa yang enggak ini. Ada juga yang bagus temennya tadi, di save dulu boleh. Kalau misalnya barcode-nya kebesaran, silahkan di save. Boleh di save. Di save dulu, dia kan gambar tuh. Di save dulu. Sudah? Oke. Bisa? Silahkan diisi. Bisa. Bisa dijawab nggak? Bisa. Bisa dijawab. Buat namanya jangan lupa. Buat namanya jangan lupa. Ada yang sudah pernah menggunakan barcode ini? Untuk apa biasanya? Scan. Scan apa? Kan di buku tuh kadang ada produk atau di buku ada biasanya Iya. keterangan lanjutan materi. Keterangan lanjut materinya. Buku apa? Buku ada lah Pak. LKS bisa Pak, biasanya ada juga. Ada penjelasan lebih lanjut. Iya, penjelasan lebih lanjut. Oh iya, oke. Curious. Ini yang curious nih suka nongkrong biasanya nih ya. Nongkrong di mana? Oh iya, banyak tempat-tempat nongkrong, soalan-soalan udah bisa lah. Bisa semuanya? Ada yang nggak berhasil scan-nya? Udah dikirim? Kamu udah? Udah dikirim hasilnya? Ayo diisi. Cepat ya. Diisi cepat ya. Ya. Oke, nanti saya lihat hasilnya. Hari ini kita akan belajar tentang profesi apa saja yang ada di informatika, ya. Jadi dengan profesi ini, seperti saya sebutkan tadi, apapun nanti jurusan kalian, apapun profesi kalian, tetap menggunakan informatika, ya. Apalagi nanti memang Anda semuanya yang menjadi pelaku informatika itu, ya. Salah satunya bisa jadi guru kayak saya, ya kan? Nah, kalau misalnya kelebihannya guru informatika tuh ngajar dia, bisa juga menjadi programmer juga. Jadi bisa mengerjakan hal-hal yang di luar. Apalagi sekarang ada pekerjaan yang nggak harus datang ke kantor, namanya kerja remote, ya. Dan kita bisa kerja di mana saja, bisa di negara mana aja, gitu ya. Oke, silahkan ditutup. Oke, kalau gitu sekarang silahkan kalian browsing, kalian cari tahu tentang profesi-profesi yang ada di bidang informatika. Profesi apa aja yang ada di bidang informatika? Silahkan dicari profesi apa saja yang ada di informatika. Tolong dimatikan dulu itunya ya, suaranya HP. Bisa?
Oke, sekarang jam 10.15. Saya kasih waktu 5 menit untuk membaca. Nanti akan kita adakan sesi tanya jawab ya. Sesi diskusi ya. Bagusnya ada yang nanya, Pak ini gimana caranya gitu, biar nggak diem. Oke, sudah ya. Bisa kita coba diskusi. Oke. Kalau misalnya saya tanya, lalu ada yang mengangkat tangan, itu kurang seru. Tapi sekarang saya coba menunjuk orangnya dan saya bertanya, gitu ya. Oke, misalnya Abdan. Nah, Abdan. Coba kira-kira apa? Apa saja? Sebutkan 3 profesi yang ada di bidang informatika apa aja? Software developer, analisis sistem, dan programmer. Oke, jelaskan satu aja. Yang mana? Analisis sistem. Hah? Sebagai analisis sistem, pekerjaannya akan fokus pada analisis dan perancangan sistem informasi. Tugasnya meliputi memahami kebutuhan pengguna, menganalisis proses bisnis, dan merancang solusi teknis yang efisien. Dalam profesi ini akan membutuhkan pengetahuan tentang informatika untuk mengembangkan sistem yang memenuhi kebutuhan bisnis. Umumnya, analisis sistem mendapatkan gaji antara 4,2 juta dan 17,5 juta per bulan. Oh iya, ada gajinya sekalian di situ ya. Saya lelang nih. Kamu tadi siapa namanya? Abdan. Halim? Yang mana orangnya? Saya Pak. Oke. Halim bisa? Coba. Apa? Sebutkan 3 selain yang punya Abdan tadi. Yang pertama ada seperti konsultan IT Pak. Oke. Kemudian ada mobile application developer. Mm-hmm. Kemudian game developer. Oke, coba jelaskan satu dari yang 3 itu. Seperti yang game developer ini sebagai lulusan informatika juga dapat mempertimbangkan karir sebagai game developer dalam industri game yang terus berkembang. Menjadi game developer dapat memberikan kesempatan untuk menciptakan pengalaman yang menyenangkan dan menarik bagi para pemain. Seorang game developer bertanggung jawab untuk merancang, mengembangkan, dan menguji permainan komputer. Mereka menggunakan keterampilan pemrograman dan pengetahuan informatika untuk menciptakan dunia virtual yang menghibur. Untuk kisaran gaji game developer umumnya digaji sekitar 5 juta hingga 8 juta per bulannya. Oke. Ada lagi? Saya lelang. Ada yang lagi yang mau? Siapa? Siapa? Putri lah kayaknya nih. Putri. Apa aja tuh profesi di bidang? Seperti software tester, network administrator, web admin, Oke. database, konsultan ERP, sistem analis, Nah, dari sebanyak itu mana yang kamu pilih? sistem analis. Iya, coba. Apa? Sistem analis itu ngapain? Seorang sistem analis sangat besar dalam analisis dan desain. Sistem yang digunakan oleh perusahaan atau organisasi terkait dengan sistem jaringan komputer maupun perangkat lain. Analisis yang dilakukan oleh sistem analis mencakup pemeriksaan hardware, database maupun sistem definition. Oke. Nah, menurut Ananda sekalian, profesi
Di bidang informatika tuh ngapain orang itu? Ngapain sih orang tuh gitu? Ada analisis, ngapain dia tuh? Ada game developer, ngapain dia tuh? Hah? Ada yang tahu? Mengolah data. Ya semuanya tuh data kan. Tapi ngapain dia gitu? Kalau misalnya game developer tuh artinya menciptakan. Berarti dia membuat game. Iya kan? Kita sekarang semuanya nih, baik kalian semuanya atau teman-teman, adik gitu kan, kakak atau orang-orang di luar sana kan suka main game ya. Ya kan? Orang suka main game. Di mana-mana orang main game gitu kan. Nah, kalau misalnya dia main game, di mana-mana orang main game nih, berarti game itu ada sesuatu di dalamnya. Iya nggak? Iya kan? Yang menarik. Oke. Kira-kira ini ada orang pemainnya. Ya kan? Terus ada orang menciptakannya. Yang menciptakan itu kan butuh waktu, butuh skill, butuh ilmu. Kenapa dia buat itu? Sementara game itu gratis. Ayo. Karena kalau main game kan pakai data juga. Oke. Jadi datanya tuh masuk ke dia, bisa dijadikan sebagai penghasilan bagi pembuat game. Oke, bisa jadi. Siapa namanya? Shangri-La. Shangri-La. Bisa jadi mungkin dia bekerja sama gitu ya dengan Telkomsel mungkin gitu kan. Bisa jadi. Siapa lagi? Kamu siapa namanya? Trixie. Trixie belum ada nih. Kamu juga belum ada. Udah tadi? Udah ya? Lagi? Bisa collab sama apa Pak? Misalnya gamenya kayak Mobile Legends, terus dia collab sama kayak dari anime gitu atau dari apa? Terus kan itu pasti banyak tuh peminatnya. Oh dia mau beli ini gitu. Terus orang-orang pasti pengen salah satu dari apa yang di apa namanya Pak, kayak lagi dipromosikan. Ya. Jadi orang-orang berlomba-lomba buat oh aku harus dapetin yang ini gitu. Orang-orang jadi pada beli diamondnya. Oke. Terus nanti kan keuntungannya bisa dari game developernya. Terus yang dapat untung juga si pembuat animenya juga. Oke. Siapa namanya? Zahwa. Oke. Untuk ini, untuk lebih seru lagi, kita akan bikin tugas. Silahkan lihat di @link. Kita akan bagi kelompok. Jadi berapa kelompok kira-kira ya? 2 cukup? 2 ya? Dua ya? 2 kelompok ya? Oke. 2 kelompok. Oke, 2 kelompok. Tapi kita bagi kelompoknya agak aneh nih sekarang nih. Kalian tahu main kepala, pundak, lutut, kaki gitu kan? Tahu kan? Oke. Tapi ada suatu barang yang harus kita yang harus kita rebutkan. Apa kira-kira ya? HP aja lah ya. Nanti jatuh, takut ya? Bentar. Apa kira-kira ya? Hah? Ada, case-nya aja lah. Oke. Casingnya aja. Berarti di sini ada berapa orang? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 6 buah casing HP. Ayo. Kalau enggak ini. Apa namanya? Tolong kamu ambilkan kertas di dalam itu. 1 buah, ya. Kertas. Sama ya kertas saja. Nah, sekarang silahkan berdiri jadi 2 tim. Berdiri kursinya digeser dulu, dirapatkan. Kalian cari lawan kalian dulu. Cari lawannya dulu. Cari lawannya dulu. Lawan.
Cari lawannya, laki-laki sama laki-laki lah. Cari lawannya. Geser sedikit situ bisa. Yang sana tuh kursinya dimasukin dikit, yang sana. Udah nih. Udah bener lawannya nih. Hah? Mana? Yang seimbang lah lawannya. Mana? Oke, jadi nanti begini. Saya akan letakkan kertas ini di bawah. Ya kan? Jadi nanti pernah tahu ini? Belum tahu ya? Belum pernah bagi kelompok kayak gini ya? Ini agak ekstrim nih. Ya. Jadi nanti ini saya taruh di sini. 1 2 3 4 5. Ini ciptaan saya nih. Nah, oke. Jadi nanti yang mendapatkan kertasnya itu kelompok 1. Ya. Yang mendapatkan kertasnya kelompok 1 ya. Jadi nanti saya bilang kepala, pundak, lutut, kaki. Ketika kertas, ambil kertasnya. Jadi kalian berebut berdua nih. Oke. 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 Siap? Siap. Ngerti ya? Oke. Ini kurang rapat dikit lagi nggak? Udah cukup segini? Cukup ya. Coba tangannya kira-kira sampai nggak nanti di kertasnya? Nah, nggak sampai kan? Nah, berarti kurang dekat sedikit lagi. Kurang dekat lagi. Oke. Sudah? Siap? Siap. Kaki. Pundak. Pundaknya harus berdiri lah, jangan curang. Lutut. Pundak. Kepala. Kaki. Pundak. Kepala. Lutut. Kertas. Coba angkat tangan yang pakai 1. Yang sobek yang paling besar dia. Siapa? Oke. Berhasil ya? Sekarang kita bagi aja 2 kelompok. Kan ada 2 kelompoknya. Yang 1 sini, yang 2 sini. Oke. Pakai aja komputer temannya dulu. Kemudian buat tugasnya di Canva. Cukup 5 slide aja. 5 slide aja. Ya. 5 slide aja. Bapak ini kenapa? Oh, itu ya. Itu putus internetnya sebentar. Bapak ini Tapi tadi kalau HP seru tuh ya. Oke, boleh gini. Boleh berdiskusi dulu. Silahkan mau di bawah, mau di ini, mau di apa namanya? Mau di kursinya juga boleh. Ya. Serah gimana caranya. Tugasnya silahkan lihat di itu, di Adlink. Di refresh Adlinknya. Yang buat profesinya. Profesinya. Ya. Bisa, ini hidupinnya. Ini kan komputernya udah dimodif. Iya. Hidupkannya di atas. Ayo. Berapa menit? 10 menit ya? Iyalah. Sebentar. Tapi nanti kalau bisa kita presentasinya ini ya, berdebat lah kalau bisa ya. Misalnya satu kelompok satu. Jadi nanti
Terserah kalian, misalnya boleh bikin profesinya ini, gajinya sekian gitu, boleh ya. Terus nanti bertanya mana yang, pokoknya nanti kita coba gimana seserunya mungkin supaya kalian ngerti. Oke? 10 menit ya. Iya, tapi di situ aja bikinnya, di Canva aja, nggak usah diekspor. Oke, siapa yang mau bikin kelompoknya? Siapa? Yang di sini siapa yang mau bikin? Di Canva-nya, Pak. Iya. Idel, yang mana orangnya? Kamu, Del? Inilah dulu. Gimana ya? Kesini aja kan dulu duduknya, nggak apa-apa. Gabung aja dulu sama si Idel. Kalau pakai template boleh, Pak? Boleh, pakai template yang ada aja. Kamu siapa nih yang mau bikin di sini? Di sini aja lah, biar di sini aja. Di sini aja. Siapa namanya? Dian, Pak. Dian. Kamu yang mau bikin? Iya, Pak. Ah, di sini Dian. Ini Duduknya. aku di sini, Pak. Gak apa-apa, pakai yang ini aja. Enggak bisa di sana, Pak. Bisa nih, pakai ini. Ya, soalnya gini. Ini kan ada kamera, nanti kameranya susah ke situ. Sini aja. Atau bahkan di sini sekalian nggak apa-apa, karena udah langsung ke situ. Nanti nggak susah lagi kita. Ini jasanya udah pernah cerita. Sini aja. Situ aja lah. Ini kantornya pribadi enggak belajar reading. Ini kalau yang pribadi bikin apa dia? Ini udah. Gimana? Bisa, Pak. Bisa kan? Ini bikin sendiri ya, Pak. Boleh kan? Template aja. Template aja. Sendiri. Ini aja langsung. Ini presentation ini. Sini, saya tunjukkan caranya. Ini kan presentasi. Iya. Nah, ini cara gampangnya ya. Terus di sini udah ada di sini. Di sebelah kirinya tuh udah ada banyak. Iya. Nih. Nah, itu kan udah ada tuh. Tinggal kamu pilih aja nih. Nih, nanti di copy-copy aja ya. Gimana? Kalian diskusi dulu lah. Diskusi dulu kira-kira apa. Kamu cari di sini, kamu cari di sebelahnya. Diskusikan, nanti kasih ke dia. Ya. Oke. Kalian juga diskusi ya. Itu udah ada. Hah? Udah ada langsung. Apanya, Pak? Belum kan? Belum. Oke. Nanti kalau sudah dapat ide, yang teman-teman lain juga boleh pakai komputer, tapi dibaca profesi apa aja gitu. Kan nanti kita akan presentasi. Nanti kan ada pertanyaan-pertanyaan dari temannya nih. Tentu nanti nggak bisa jawab. Oke. Kita lupa tadi. Saya lupa tadi bikinnya di itu, di tugasnya di itu, di Edling. Kita bikin berapa buah ya profesinya? 5 aja ya? 5 aja ya? Oke, 5. 5 profesi. 3. Gimana? Kelompok 2? Soalnya kan tadi perdebatkan juga. Oke, 3. Kalau gitu. Itu nggak bisa dari salinan. Ini pakai ini dulu. Kita intinya buat baru kan. Cari juga profesi terbaru yang ada di ini ya. Yang tahun 2024 apa gitu. Yang untuk masa yang akan datang itu akan lain. Boleh. Misalnya kira-kira apa gitu yang akan ada di masa depan gitu. Iya. Boleh, nggak apa-apa. Boleh. Yang memang nggak. Warna pink ya. Yang ada ini yang lagi. Nggak apa ini kan aku belajar. Oh bisa. Bisa. Apa saya kan free. Nanti kan itu adlinknya bisa dibagikan ya. Canva-nya bisa dibagikan ke teman-teman yang lain. Nih. Ada pelangi. Ada kreatif.
Ingat waktu kita nggak lama. Kita ke yang ya. Ibu yang mana ya? Lucu kan? Sangat soft ya. Yang pertama udah dari software developer 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kan beda dulu aja dulu besar ya. Kamu bisa itu diskusi sama ini, sama situ, duduk di situ. Nggak apa-apa. Boleh. Kamu nanti untuk tukang ininya, boleh tukang jawab pertanyaannya ya. Itu internetnya saya cabut itu tadi. Yang ini saya cabut tadi kabelnya. Di yang bawah yang paling Ini kan Hmm. Dah, itu kan apa? Bikinnya dia misalnya web developer. Kamu belajar tentang web developer itu apa? Sini, kamu baca. Kamu juga cari di sini, nggak apa-apa. Di sini, ya. Kamu juga udah dapat apa aja yang 3 itu? satu langsung web developer Udah. gitu kan? Heeh. Iya, ini baru benar HP-nya dipakai gitu. Kamu mana HP-nya? Sana. Ini kursinya pakai nih. Nah. Ini dipakai kursinya. Satu lagi. Udah ada kursinya. Kalian HP-nya mana? Kalau mereka pakai HP semua. Udah nggak apa-apa, pakai ini aja, pakai komputer aja. itu harus diganti. Yang kecil dapat itu. Tapi digedein gitu. Iya, agak digedein. Warnanya. Lebaran. Bunga-bunga itu biasanya dibuang atau di apa misalnya. Bukan cuma Mozilla. Ya Allah mulutnya. Gini aja, supaya cepet kita nggak usah pikirin desainnya deh. Ya, kita bikin isinya aja dulu. Desainnya nanti aja. Ya, kita mikirin isinya aja dulu ya. Desainnya nggak terlalu bagus nggak apa-apa. Ya, nanti takutnya waktunya nggak cukup. Oke? Programnya sama database-nya. Kayaknya nggak itu. Coba cari profesi. Nggak itu profesi informatika. Ini nih. Database. Dapat. Tapi kalau ditanya, Pekerjaannya. tunggu ini aja dulu nak. Ya Allah. Gimana? Copy paste-nya deh. Gak bisa deh. Kayaknya itu. Ya, 12 itu bisa itu. Iya, langsung aja di sini kayak tugas software developer. Typo. Nggak bisa dulu. Masuk dulu, buka aja dulu. Bisa gini aja langsung nak. Kontrol. Cek. Mana tadi ini. Bisa. Ya udah cukup lah ya. Ini apa nih? Loh, kok baru 1? Buang aja dulu. Di copy aja itu. Dihapus yang bawahnya. Gak usah. Gini aja caranya. Gini aja deh. Ya, betul. Di ini Ante enggak. ini ngapain sih? Gini caranya. Ini diklik nih. Klik nih sini. Ya kan? Nah, ini dibuang aja. Dibuang semuanya. Jangan Pak, itu kami Enggak. masih butuh Pak. Nanti gini, nggak usah itu kelamaan nanti. Ya, ini ini jadi aja apa? di copy. Nomor 2 nih. Duplicate aja lagi. Ya, hapus saja yang bawah biar nggak berat. Oh ya udah Pak. Nih, ada berapa banyak tuh? Hapus saja dulu ke bawahnya. Iya, Itu aja diduplikat dulu. Tapi yang Udah berapa buah ini? yang last word. 2. Ini yang ketiga. Oke.
Ini kelompok 1 udah mau siap. Ya. Kelompok 1 udah mau siap. Database. Database administrator. Itu aja, cyber security aja biar berbeda. Orangnya satu, cyber security. Cyber aja. Cyber security Very arrogant. itu gajinya 11 juta per bulan. Database apa tadi? Itu ya. Ada di bawahnya. Ini terlalu lagi-lagi. Bisa. Enggak. Yang di atas tadi. Mana ini lah. Tapi di copy yang dari atasnya. Iya. Ini di sini. Enggak, itu di atas lagi. Nah, Sini. definisi ini. Iya, menurutku sih gitu ya. Coba cari yang karena spasinya aja ya sih. Ini udah ada. Nah, ya. Yes. Gimana nanti Tanya. Karen. iya benar Pak sini coba Bisa. Wow. Diatur. Tata coba. Wah, panjang. Itu yang giniin. Wah, panjangnya ya guys. Tetap aja kecil. bisa dihapus ini Intinya tuh lah. balik ke yang tadi kita ngambil cyber security aja karena bisa kita masuk ke info tuh yang ada yang 25 tadi mana yang di bawah Ya udahlah, kan tidak bukan kita limitnya. masih lagi Cyber security. cyber security konsultan IT nggak jadi jadi yang security Apa page atau page? Jangan lagi nanti selesai dulu. Kegedean. Oh iya, Cyber security. kegedean. Putri ya. baru aja Putri. Itu duplikat yang Siapa namamu tadi, Nak? Nih, Lea Pak Lea. Lea? mana tulisannya? Lea? iya Pak Siapa? Lea Reynat H Kalau salah nggak apa-apa dikit ya. apa yang bakal support waktu ini sistem teknologi praktik bisa ya itu baru nanti ya gajinya itu ngambil yang tadi Apa aja ini? Cyber security petugas itu. Itu aja. Iya. Dia tidak Cara dia simple. Sudah selesai. Berkaitan dengan database. Wah, tinggal 4 menit lagi. 4 menit lagi ya. Oh kan, kecilnya. Tiba di atas dan sampai panjang ya. Ini badannya. tambah aja, tambah. Berkaitan dengan database. Gaji. Gajinya gitu. Apanya? Gaji. Apa aja yang kalian dapetin? 11 juta. Itu aja. Apa aja? Apa aja yang kalian dapetin? Apa tadi yang pertama? tangan Apa tuh? software Iya. Berapa? Software. Gajinya lebih kurang Database. itu database yang kedua cyber Kemudian Oke. Data administration. Udah. Berapa 11? ya, data sampai company. 7 juta. Kalau sampai 17 juta dolar mungkin ya udah banyak lagi. Gini, pakai kata-kata aja. Nah, Ya.
Titik. Per bulan. Kok mereka apa nih? Nggak bisa. Ini aja lah ya, Pak. Itu lop-lopnya. Udah, oke. Udah. Oke. Coba lihat itu emailnya apa? Emailnya Let's Work Oh, Together. nanti bisa nanti. Ini tes lagi ini hapus ini lagi. Tadi kata Nggak apa-apa, biarin aja, bagus. Oh ya udah. Dihapus. Bisa diunduh, Kita kembalikan, Pak. dikembalikan bisa. Jangan pisau. Dah. Oke. Iya, benar tuh. Apaan? Makasih gitu ya. Oke, sekarang perwakilan dari kelompoknya silahkan. Kita mau apa namanya? Siapa perwakilan dari kelompoknya untuk apa? Gunting batu apa? Ya, kelompok 1 siapa perwakilannya? Untuk KMKS aja ya. Enggak apa-apa. Tahu enggak bener? Kamu? Udah ya, penggaris aja. Hah? Kamu berani? KS aja. Enggak apa-apa. Cuman gunting KS titik. Nah, udah kamu aja lah. Sini. Ayo, dari kelompok 2 siapa lawannya nih? Kamu lah, sama-sama kacamata. Lawan dia. Di sini. Biar kelihatan. Yang pertama kali presentasi gitu, Pak. Yang kalah duluan. Nah. Yang kalah duluan. Batu gunting kita. 3 kali. Siapa yang kalah? Ya udah pas berarti. Ya, silahkan duduk di apa namanya? Silahkan duduk di tempat duduk masing-masing. Satu orang mempresentasikan. Ya, langsung di sini. Panjang banget lagi. Bilang dia kalau menelpon di lokal sebelah aja deh. Itu Silea bilang biar nggak masuk ke ini. Cukupnya aja. Nggak apa-apa, boleh. Tapi di sebelah. Soalnya masuk suaranya nanti. Tugasnya ada gitu. Oke. Suruh ke lokal sebelah ya, ditutup aja pintunya biar nggak masuk. Nggak apa-apa, boleh. Berarti dia permisi sebentar kan? Lope nih sepertinya sampai saja ya. Bisa dulu, Kak. Jangan lagi dia Oke. Siapa yang mau presentasikan? Abang yang Ini nanti kelamaan nih waktunya. Di ini terus ya, jadi korban terus temannya. Oke, sudah? Yuk. Siapa yang mau presentasikan? Lea, presentasikan ini. Tapi Arfan, Pak. Arfan, mana orangnya? Arfan, ayo Arfan. Klik. Iya. Oke. Arfan. Mana? Sini aja. Situ aja, duduk. Sambil duduk aja. Atau mau di situ, di ujung. Oke, di sini. Ya, nunjuk di situ. Geser kursinya dulu. Enggak lah, masukin ke dalam aja. Ya. Oke, silahkan presentasikan. Kita kasih semangat lah dari kelompoknya. Kasih semangat dulu Arfannya. Kasih ininya, yel-yelnya dia. Ayo Arfan, ayo silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangannya jangan gitu. Ya. Saya Arfan Gunawan dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas kami profesi informatika. Ya. Saya. Bentar. Oh iya, lupa, sorry. Oh, iya. Operatornya jangan salah. Ini Oke. Lanjut. Pertama, profesi yang pertama adalah software developer. Cakupan tugas software developer itu bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses pengembangan sebuah software atau aplikasi, dimulai dari analisis terhadap kebutuhan pengguna,
lalu merancang, menguji, dan mengembangkan perangkat lunak untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kedua, lanjut. Udah. Tugas dan dua, database administrator. Tugas dan tanggung jawab sebagai database administrator yaitu memegang kendali atau basis data perusahaan yang hanya dapat diakses oleh pihak yang memegang otoritas. Admin database bekerja bersama sistem manager untuk menyesuaikan kapasitas database Jadi kalau kami Pak gimana Pak? dengan kebutuhan perusahaan. Tenang. Tugas dan Bisa. tanggung jawab database administrator diantaranya adalah satu, mengidentifikasi kebutuhan user dan mengelola database. Dua, memastikan bahwa database dapat beroperasi secara efisien dan tanpa error. Tiga, membuat dan melakukan tes terhadap modifikasi struktur database ketika diperlukan. 4, mengelola database dan memperbarui permission. 5, menggabungkan database lama dengan yang baru. 6, mencatatkan dan mengembalikan data untuk mencegah kehilangan data atau data loss. Yang ketiga, cyber security. Cyber security bertugas untuk mengawasi, menganalisis, mengecek segala hal mulai dari komputer, perangkat penyimpanan data, jaringan sampai database. Biasanya gajinya kurang lebih 11 sampai 17 juta per bulan. Oke, tepuk tangan untuk. Oke, harus ada pertanyaan untuk mereka. Bisa dilihat lagi tadi di slide 1. Slide 1 sampai slide. Ya, silahkan. Ada yang mau bertanya? Ya, ada pertanyaan? Iya, kamulah nanya ke mereka. Ada nggak yang mau ditanyakan? Ya, sekian presentasinya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Ada tadi loh. Saya ngelihat itu. Coba lihat slide 1. Kalian lihat slide 1 nih. Slide 1 lihat. Terus pindah ke slide 2. Terus pindah ke slide 3. Nah, ya kan? Nah, oke. Balik lagi ke slide 1. Ya. Ayo. Dari kelompok 1. Siapa namanya? Ya. Ini bertanya gaji per bulan dari software developer berapa? Ini pertanyaannya ditampung. Jawabannya menurut laporan PayScale, rata-rata gaji dasar seorang software developer di Indonesia adalah 92 juta per tahun pada tahun 2024. Gaji umumnya berkisar dari 3 juta hingga 245 juta. Oke. Ada lagi yang lain? Ya, apa? Siapa namanya? Sangrila Pak. Hah? Sangrila. Tadi siapa namanya? Lupa saya. Enggak, nanya tadi yang sebelumnya. Oke, udah. Ayo. Jadi pada slide 3 kami lihat bahwa cyber security juga bertugas untuk menganalisis pada bagian akhir jaringan sampai database. Oh, bentar. Enggak, biar kelihatan berdiri dong. Biar kelihatan di situ. Iya, oke. Saya dari kelompok 1 akan bertanya, pada slide ketiga disebutkan bahwa salah satu tugas dari cyber security adalah mengawasi, menganalisis, mengecek jaringan sampai database. Dan pada slide kedua juga ada yang namanya database administrator. Oke. Apakah database administrator juga berhubungan dengan cyber security? Oh ya, coba. Kamu mau yang mau jawab siapa? Kamu yang jawab. Oke, mantap. Pada slide kedua, database administrator itu tugasnya sebagai adminnya cuma mengawasi bahwa ada yang permintaan dari itu dari konsumen
ininya itu katanya kan. Mm-mm. Dia yang mengolahnya, sedangkan kalau yang cyber ini dan cyber security ini perbedaannya tuh dia tuh untuk yang mengancam, pokoknya ada virus masuk, Mm-mm. dia yang mengawasi datanya gitu. Oke. Kayak kalau di biasa cyber security ini tugasnya kayak satpam. Kalau database administrator itu yang pegawai di dalam kantor. Oh gitu. Oke. Ya. Ada lagi yang lain mau menanggapi? Cukup? Cukup lah ya. Oke, sekarang tepuk tangan untuk kelompok 1. Silahkan duduk. Mana tadi slide-nya? Bagikan. Kemudian bagikan, tambah. Oke. Buat di sini bentar. Itu apa tadi situ emailnya? Bentar. PJ ini siapa? Putri Juwita. Nih ya. Putri. Juwita. Buat Putri titik. Putri titik. Buatin dong, bisa? Biar cepet. Sini. Ya 7.30. Titik. Bikinin Putri. @belajar ide. Oke. Bagikan. Oke, bagikan ya, udah. Bentar, oke. Dibagikan. Oke, sini. Template home. Bentar, ada notifnya nggak? Nah, masukkan notifnya kan. Oke. Dah, nih, silahkan. Bisa kan? Siapa yang mau presentasikan? Oke, bentar. Inilah, kasih semangat. Siapa namanya? Fidel. Oke, Fidel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan Coba gini Fidel. Kamu bagus nih. Coba kamu. Saya Fidel. Dari kelompok 1. Sebutkan nama panjangnya gitu kan. Akan presentasikan sebisa mungkin. Coba. Kan? Jadi semangat. Saya Fidel Benito akan presentasikan apa saja profesi yang berkaitan di bidang informatika. Ya. Nah, yang pertama, web developer. Seorang web developer harus mempunyai keterampilan mengatur domain, membuat basis data, mendesain, mengembangkan, hingga memelihara situs website. Hal menarik lainnya dari profesi web developer adalah selain dapat bekerja di perusahaan, profesi web developer ini juga mungkin untuk dikerjakan sendiri sebagai freelancer. Untuk kisaran gaji seorang web developer umumnya mulai dari 6 juta sampai 10 juta. Tetapi nominal ini juga berbeda tiap kondisi dan lokasi perusahaan. Selanjutnya, konsultan IT. Seorang konsultan IT bertanggung jawab menjadi jembatan antara tim teknis dengan klien untuk mengatasi permasalahan IT terkait sistem dan operasional perusahaan klien. Melalui cara seperti memberi saran, merencanakan, merancang, dan mengimplementasi sistem teknologi guna menghasilkan solusi bagi klien untuk mencapai perusahaan-perusahaannya. Untuk kisaran gaji seorang konsultan IT umumnya dari 7 juta rupiah. Selanjutnya, cyber security. Cyber security merupakan sebuah praktik untuk melindungi sistem teknologi dan perangkat seperti komputer, seluler, server, sistem elektronik, dan data suatu perusahaan. Mungkin profesi ini masih terdengar asing, namun setiap perusahaan tentunya akan melakukan banyak cara untuk terhindar dari kejahatan cyber. Kisaran gaji untuk cyber security sendiri adalah 5 juta sampai 10 juta. Oh iya. Dan sekian, terima kasih. Ya ampun, tadi saya lupa masang ininya. Gak usah dulu.
Mudah-mudahan kedengeran tadi ya. Terus diulang ya? Nggak usah. Nggak usah. Tentu saja. Sekian adalah profesi Nggak usah yang dipegang. berkaitan di bidang Biarin aja. informatika. Semuanya ada pertanyaan? Lea, silakan. Boleh ke slide pertama. Boleh berdiri Lea. Jadi pertama saya ucapkan terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah menerima kesempatan. Saya ingin bertanya mengenai profesi web developer. Jadi di slide pertama ini saya melihat seorang web developer harus mempunyai keterampilan mengatur domain. Apa yang dimaksud dengan mengatur domain di slide yang pertama? Terima kasih. Oh, domain ini seperti Lempar ke temennya dulu. ada tahu. Beda ya. Saya akan pilih. Seorang web developer harus mempunyai keterampilan Kamu aja jawabnya boleh. Hal menarik lainnya dari profesi web developer adalah selain dapat bekerja di perusahaan, profesi web developer ini juga mungkin mengerjakan sendiri sebagai Alamat. untuk kisaran gaji seorang web developer punya mulai dari tetapi nominal ini berbeda. Silakan. Siapa yang mau menjawab? Iyo, alamat aku ya kan. Itu tidak tahu mau ajar menjalihan itu. Silakan. Siapa yang mau menjawab? Sistem dan operasional perusahaan melalui cara seperti memberi saran, merencanakan, merancang, dan mengimplementasi sistem teknologi guna menghasilkan Gimana kamu, Putri? klien untuk mencapai perusahaan. Atau nggak mampu kelompok satu menjawab, kelompok 2 menjawab? Iya. Kalau nyerah? Belum. Memahami Kak. Sistem elektronik dan data struktur. Mungkin profesi ini masih terdengar asing. Gimana? Tentunya akan melakukan banyak cara untuk terlibat dari kejahatan cyber. Oh, Fidel. ada Adalah tahu. 5 juta sampai 10 Enggak, aku jawabnya. Oh, jadi domain itu alamat fisik untuk internet seperti misalnya kita mau ke Google www.google.com seperti itu. Semisal ya https titik 2 garis miring selanjutnya gitu. Ya itulah alamatnya. Ya, ada lagi pertanyaan? Ada lagi? Tunggu. Saya lupa tadi. Yang kelompok 1 tadi. Sebutin aja ya. Lupa saya. Zahwatul Wahidah kelompok berapa? 2. Fidel? 1, Pak. Arfan? 2, Pak. Dian? Putri? Abdan? Safira? Halim? 2, Pak. Reva? Triksi? Sangrila? Lea? 2, Pak. Oke. Ada lagi yang lain? Silakan. Berdiri. Siapa namanya? Halim. Ya, silahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Halim Zaki ingin bertanya kepada kelompok yang sudah berpresentasi. Di sini kan ada profesi 3, yang pertama web developer, konsultan IT, dan cyber security. Di ketiga profesi ini yang saya tanyakan apakah memiliki manfaat yang sama bagi konsumen yang menggunakan profesi ini masing-masing. Apakah memiliki manfaat yang sama untuk konsumennya? Manfaat yang sama. Iya. Konsumen itu, tunggu loh. Ya pengguna ya. Bagi pengguna profesi menggunakan Mungkin bisa kasih contoh, misalnya apa gitu. Misalnya. Bingung dia tuh. Misalnya apa? Aplikasi apa misalnya? Iya nggak? Kasih contoh.
Tante kamu bisa jawabnya nggak maksudnya? Bisa? Aduh, oke. Dijawab sama siapa? Sangrila lagi. Ya. Baiklah, saya dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, Halim Kaki. Jadi setiap profesi pastinya memiliki fungsi dan tujuan yang berbeda. Jadi di ketiga profesi yang kami tulis walaupun hampir-hampir sama, tapi ketiganya memiliki perbedaan yang sangat mendasar. Yang pertama, pada slide pertama, web developer. Web developer ini dia cuma bertujuan untuk membuat dan kayak menciptakan. Sedangkan yang kedua, konsultan IT, dia itu memberikan saran atau memberikan masukan atau rancangan kepada konsumennya. Sedangkan yang ketiga ini dia hanya bertugas untuk melindungi. Terima kasih kelompok 1. Oke. Ada lagi? Cukup ya? Cukup. Cukup ya? Cukup. Oke. Baik. Nggak perlu dikasih apresiasi nih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih semuanya sudah mempresentasikan. Ada yang belum ngerti nggak kira-kira? Ada nggak yang masih bingung? Sama sekali gitu. Ada nggak? Sama sekali nggak ngerti bahwa profesi dari informatika tuh ngapain aja gitu. Ada nggak? Udah cukup? Udah ada yang ngerti? Yakin? Oke, kalau gitu sekarang kita ke quizzes. Kodenya saya kirim ya. Kodenya saya kirim. Muncul semuanya? Terkirim semuanya? Oke. Ya, silahkan. Belum lapar kan? Belum lah ya. Quizzes ditutup aja, di lain kali aja. Nah, ada quizzes. Itu kodenya quizzes. Oh gitu, oke, saya kirimkan linknya. Bisa kan? Nggak usah saya kirimkan kan? Aman kan? Nama asli ya, jangan sampai salah. Fidel Zahwatul Sangrila Dian. Hah? Boleh lah, nama panjang lah. Kalau bisa nama panjang. Oke. Dian, Eva, Lea, Ervan. Baru 7? 9? 3 lagi. Dua. Oke, terakhir nih siapa? Terakhir siapa nih? Oke. Sudah? Udah dikirim namanya. Putri ternyata. Cepetan Putri. Tinggal sendirian kamu nih. Oke. Siap ya? Kita buka quiz. Kodenya saya
ya. Kodenya saya kirim. Muncul semuanya. Iya. Pilih Bu ya. Nggak bisa semuanya. Aku pilih semua. Aku ada pilih dong. Cepat buruan. Cari aja. Boleh temennya siapa aja boleh. Coba lagi aja. Bisa kan? Gak usah saya kirimkan kan? Aman kan? Fidel. Nama Nomor asli 1 Fidel. Ya, sampai salah. Mana orangnya? Fidel Zahwatur Sangrila Dian. Boleh nggak? Mas? Udah? Selesai semuanya? Bisa nama panggilan. Ada masih tinggal nih si Halim. Halim, Dian. ngemput Halim. Eva, Lea, Ervan. Baru 7. Kita tunggu Halim ya. Kita tunggu Halim ya. 3 lagi. Dua angin tidak saya namun udah ada aja. Iya, salah aku. Udah. Oke, terakhir nih siapa? Bentar, kita tunggu Halim bentar. Sedikit lagi. Satu lagi. Terakhir siapa nih? Emang udah selesai? Udah saya lihat. Cek selesai. Udah. Silakan Putri. Udah selesai. Tinggal sendirian kamu nih. Wah, juara 1 Fidel, Siap ya? Putri. Putri juara. Diam-diam ya. Zahwatul Wahidah, Lea. Kemudian Reva ada salah 1. Ya. Halim. Banyak salah kamu Halim. Sama Triksi. Triksi yang mana? Oke, bagus nih ya. Sip. N. Yes. Oke. Udah selesai ya. Selamat atas peringkatnya. Nanti hadiahnya nanti dikasih nanti hadiahnya. Oke. Nanti hadiahnya dikasih. Oke. Baiklah. Selanjutnya yaitu ini sebentar lagi udah selesai. Ya. Sekarang kita tinggal menyimpulkan. Kira-kira kita terlalu dekat ya. Kira-kira pembelajaran hari ini ada yang mendapatkan makna pembelajaran hari ini nggak? Kira-kira apa ya? Ayo, bisa 1 orang 2 orang. Kira-kira apa yang didapatkan dari pembelajaran hari ini? Apa kira-kira? Putri jangan senyum-senyum aja. Jawab. Tadi Putri tinggi loh nilainya. Ayo jawab. Bisa. Putri lah. Putri kalau gitu. Apa kira-kira? Apa pengetahuan baru hari ini? Untuk lebih komunikasi lagi sama teman-teman. Lebih baik komunikasinya. Oke, komunikasi dengan teman-teman. Tentang pelajaran ada? Tentang profesi informatika. Apa? Siber security untuk keamanan. Oke, hari ini kan profesi. Ya. Minggu depan kita baru belajar tentang cyber security, keamanan digital. Ya, jadi belum. Ya, Jadi sabar sudah dulu mulai ya. ada yang salah. Nah. Oke, ada yang lain? Yang laki-laki? Apa? Fidel. Apa yang kamu dapatkan? Sedikit aja.
atau banyak tentang pelajaran hari ini? Tentang profesi informatika nih. Apa? Banyak peluang profesi jika kita mempelajari informatika ini. Oh gitu? Ya, seperti web developer, game developer, Oke. software developer, dan sebagainya. Bentar ya, maaf ya. Oke. Oh, baterainya habis. Padahal udah mau ending nih. Baterainya habis pula. Tapi record ini. Saya mau ngambil baterai satu lagi. Ikut. Oke. Sebentar ya. Boleh yang lain? Yang lain dong. Siapa? Tetap merekod kok. Yang lain siapa? Ada yang lain? Tadi belum selesai Fidel. Apa tadi Fidel? Lupa saya. Sorry. Udah, itu aja. Banyak profesi, peluang profesi jika kita belajar informatika ya, Pak. Oke. Berarti dari yang sudah kita pelajari ini, kan kalian udah ngeliat tuh tadi, oh profesinya banyak, gajinya lumayan gitu. Kira-kira ada nggak yang ini berminat memiliki profesi di bidang IT? Ada nggak? Dari pelajaran ini, dari hari ini, siapa kira-kira yang berminat? Atau muncul minat gitu? Siapa? Kamu? Siapa namanya? Mau jadi apa, Arfan? Bidangnya itu ya, jadi kuliahnya jadi informasi. Oke, ada lagi yang lain? Oke, bidangnya nanti. Oke. Ada caranya, salah satunya itu tes bakat namanya. Nanti kita bisa tahu bakat kita kemana gitu. Nanti minggu depan atau setelah ini, atau nanti kalau mau japri saya punya linknya gratis. Bisa melihat potensi kita. Bisa nanti. Cara gratis. Kalau yang berbayarnya ada juga lebih spesifik lagi. Oke. Saya begitu ya kira-kira ya. Baik, terakhir sebelum kita tutup, refleksi dulu. Refleksi itu kalian tahu nggak sih refleksi itu apa? Refleksi berarti gambaran hari ini seperti apa. Ini refleksi tentang pelajaran hari ini seperti biasa ya. Nih. Silahkan buat dengan sesingkat mungkin, sejelas mungkin. Soalnya 15. Ya. Ke situ. Kamu pindah aja sini dulu. Gak apa-apa, sini aja boleh. Ya. Ayo, Apa namanya? siapa yang masih ketinggal? Halim. Iya. Ayo, agak ngebut Halim. Gini caranya kok gitu. Ini kopi. Itu sama. Ini ya. Jadi ini. Afmi ya? Apa? Iya tadi aja. Afmi. Sekarang Afmi aja. Afmi tadi. Oh itu salah saya ya, meletakkan namanya di bawah pula ya, biarlah. Kalau yang ini boleh, kalian jujur ya. Yang ini jujur, beneran sesuai dengan yang mana itu? Ya, menurut kamu tadi kamu bikin presentasi tadi, kira-kira gimana? Cukup? Kamu puas nggak gitu dengan apa yang kamu buat? Singkat aja. Udah? Kalau sudah, silahkan dimatikan komputernya.
di shutdown. Jangan lupa di logout dulu akunnya, logout dulu akunnya. Logout dulu akunnya. Silahkan dimatikan ya. Kita pulang lagi. Udah lapar belum? Sudah selesai. Wah, juara 1 Shutdown ya. Fidel, Putri. Putri juara. Oh ya, sambil mengisi itu, jangan lupa minggu depan Kemudian Reva ada satu. pelajari juga tentang cyber security yang dibilang Putri tadi. Ya. Sehingga minggu depan kita sudah ada pengetahuan sedikit tentang cyber security. Triksi yang mana? Oke ya? Udah semuanya, silahkan dimatikan. Bisa matikan itu? Ini fokusnya. Apa? Proyektornya, bisa matikan enggak? Oh, nanti matikan lagi aja. Oke. Jangan lupa logout, nanti dipakai akunnya sama teman yang berikutnya. Apa? Udah ya semuanya? Udah isi semua? Sudah dikirim semua? Oke. Sudah. Baik. Demikianlah pelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan menjadi sesuatu, menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Karena waktu sudah selesai, sudah habis, kita akan pulang. Silahkan ketuanya, Halim. Atau yang lain? Siapa kira-kira? Harus yang laki-laki juga? Fidel. Boleh Fidel mungkin? Sudah shutdown, Halim silahkan di shutdown. Bentar, si Halim belum shutdown. Ini? Oh iya, Abdan. Sorry. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Berdoa mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, ada sedikit tadi. Siapa namanya? Kamu tadi nyiapkan? Fidel. Besok karena di sini kan kita ada teman yang non muslim. Bagus ya. Berdoa menurut kayaknya masing-masing. Gitu ya. Jadi yang berdoa cuma kalian aja. Masa si Lea nggak boleh berdoa? Oke, silakan. Ya, silakan dirapikan kursinya seperti semula. Perhatikan jangan ada barang yang tinggal. Yang perempuan silahkan lanjut pulang. Yang laki-laki salam sama saya. Jangan ada yang tinggal barangnya.